Yang terbaik berarti yang memiliki bobot nilai yang paling penting, yang paling istimewa, yang paling berharga dalam kehidupan kita. Saya mau katakan dan mengingatkan kembali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sangat disayangkan ada banyak orang Kristen memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, bisa menggali firman Tuhan dari akar kata Ibrani, Yunani, latar belakang historis, latar belakang sejarahnya, dan lain sebagainya. Itu bagus, itu indah, itu luar biasa. Tapi kalau saudara dan saya mengerti, memahami firman dengan maksud dan tujuan supaya kita bisa mencengkal ilmu orang lain, sangat disayangkan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Harta yang Terbaik. Pertanyaan pertama saya munculkan untuk kita saat ini, apakah harta yang terbaik bagi kita? Kalau boleh saya mendengarkan langsung jawaban dari setiap kita, maka saya pikir akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Hanya pada saat ini kita difokuskan, diarahkan kepada satu titik tertentu, harta yang terbaik dalam hidup kita. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sebetulnya untuk menentukan apa harta yang terbaik dalam hidup kita, tidak boleh lepas dari sumber kebenaran dalam hidup kita yang adalah Alkitab atau firman Tuhan. Di dalam bacaan ini dengan jelas dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Saya menemukan bahwa harta yang terbaik bagi kita adalah firman Tuhan, janji Tuhan, kebenaran Tuhan. Adakah ini juga kita tempatkan dalam kehidupan kita sebagai harta yang terbaik? Kalau boleh saya kasih contoh saat ini, tolong kita jawab dengan jujur. Kalau misalnya di sebelah kiri saya ada satu karung emas logam mulia, di sebelah kanan saya ada satu Alkitab, Bapak Ibu Saudara memilih yang mana? Coba kita jawab masing-masing. Kita pilih yang mana? Satu karung emas logam mulia dengan satu buah Alkitab. Kalau saya mengajukan pertanyaan seperti ini kepada setiap kita, maka akan muncul beraneka ragam jawaban dan tanggapan. Yang pertama, mungkin satu sisi orang akan berkata, Pak Pendeta, ya tentunya kita memilih satu karung emas logam mulia. Nanti dengan sedikit saja kita menjual emas logam mulia ini, maka kita bisa membeli sampai sekian banyak Alkitab. Yang ingin saya tegaskan bukan seperti itu maksudnya. Justru yang ingin saya tekankan adalah pilihannya tidak boleh diakal-akalin atau diputar-balikkan atau disilang, tidak bisa. Yang jelas pilihannya dua. Yang pertama, emas logam mulia satu karung dengan Alkitab. Pilihan yang secara ketat, tidak boleh dicampur baur. Coba dulu kira-kira kita pilih yang mana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan harta kita yang terbaik kita letakkan di mana sebetulnya? Apakah di emas logam mulia satu karung,
atau di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan yang kita percaya. Saudara, ini menjadi sangat penting karena berbicara tentang sesuatu yang terbaik. Yang terbaik berarti yang memiliki bobot nilai yang paling penting, yang paling istimewa, yang paling berharga dalam kehidupan kita. Saya mau katakan dan mengingatkan kembali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka firman Tuhan ini mengatakan dengan sangat tegas, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji Tuhan adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan, perintah Tuhan. Masih banyak sebutan-sebutan yang lain. Intinya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu harta yang terbaik bagi pemasmur. Dan tentunya juga firman Tuhan itu haruslah menjadi harta yang terbaik bagi kita. Kalau harta yang terbaik bagi kita tentunya disimpan di tempat yang terbaik. Jadi yang pertama, harta yang terbaik firman Tuhan harus kita simpan di tempat yang terbaik. Sebagai contoh, adakah Bapak Ibu Saudara memiliki harta di tengah-tengah dunia ini dan harta itu berharga disimpan di tempat yang seadanya? Atau disimpan di tempat di mana orang gampang atau mudah melihat? Disimpan di suatu tempat dengan sembarangan saja? Tidak mungkin. Kita akan simpan di tempat yang sangat tersembunyi, di tempat di mana orang tidak bisa mengambil dan mencurinya. Pertanyaan saya sekarang kepada kita, kalau kita mau jujur berkata dan kita sepakat bahwa firman Tuhan adalah harta yang terbaik, jangan disimpan hanya di atas lemari, di rak buku, atau ditempatkan secara sembarangan, dan tidak pernah kita mau tahu dengan itu. Ada banyak orang, saudaraku, mengerti dan memahami betapa penting berharganya firman Tuhan dalam hidupnya, yang ada Alkitab, tapi tidak disimpan di tempat yang terbaik. Simpanlah firman Tuhan itu di hati kita. Itu sebabnya saya tidak sependapat dengan ada hamba Tuhan yang mengatakan tidak perlu menghafal firman Tuhan. Padahal Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Harta yang terbaik itu disimpan di tempat yang terbaik, dan tempat yang terbaik untuk firman Tuhan adalah hati kita. Firman itu bisa disimpan di dalam hati oleh karena apa? Oleh karena kita membacanya, kita merenungkannya dalam hidup kita. Pertanyaan saya saat ini kepada masing-masing kita, apa yang kita simpan di dalam hati kita? Ini penting Bapak Ibu Saudara, ini serius sekali. Sesuatu yang disimpan oleh seseorang di dalam hatinya, maka itulah harta yang terbaik. Adakah deposito kita menjadi harta yang kita simpan di dalam hati kita? Adakah sesuatu yang lain yang kita simpan di dalam hati kita, bahkan ditempatkan di tempat yang paling istimewa dalam hidup kita? Kita tempatkan itu dalam posisi yang paling berharga, paling bernilai dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir zaman ini kita perlu sungguh-sungguh menyadari, bahkan disadarkan, hati kita, pikiran kita, mata kita terbuka dan tercelik, supaya betul-betul sungguh-sungguh menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah harta yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah remehkan, jangan pernah rendahkan, jangan pernah pandang sebelah mata kepada firman. Karena tidak ada satu kuasa di dunia ini yang sanggup mengubah kita, memperbaiki pola pikir, cara pandang kita, memperbaharui karakter kita, menyucikan, memurnikan, menyempurnakan hidup kita, selain daripada firman yang tersimpan dalam hati kita. Jadi kalau firman disimpan dalam hati, bukan berarti hanya sekedar kita tahu banyak firman Tuhan. Tidak. Firman itu mendarah daging dalam diri kita. Firman itu menjadi pola gaya hidup kita. Dan akhirnya nanti firman yang tersimpan itu menjadi bagian yang terintegrasi atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakter, sifat, dan watak kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya kepada kita, apakah harta yang terbaik bagi kita? Adakah sesuatu yang lain selain dari firman Tuhan?
yang menggeser posisi firman Tuhan dalam diri kita. Saya kasih tahu, dikatakan dunia dengan segala kemegahannya akan lenyap. Ada masa kesudahannya, ada masa berakhirnya, ada kadaluarsanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan kehendak Allah berarti orang itu telah menyimpan firman itu, kehendak Allah itu di dalam hidupnya. Maka dialah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari miliki harta yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan dan melecehkan firman Tuhan. Jangan pernah merendahkan dan memandang sebelah mata firman Tuhan. Taruh dan simpanlah itu di hati kita. Saya ingatkan, jangan sekedar di pikiran kita. Ada perbedaan seseorang menyimpan firman di pikiran dengan di hati. Siapa di sini Bapak Saudara yang menyimpan istrinya di pikirannya? Maka orang seperti ini seringkali berkhianat. Punya wanita idaman lain atau punya pria idaman lain. Tapi kalau seorang suami menyimpan istrinya di dalam hatinya, maka itu dekat dengan detak jantungnya, buah hatinya, orang yang dicintai dan dikasihi. Maka tidak akan lupa ketika pikiran, mata, telinga ini mau menyimpang, maka langsung teringat karena disimpan dalam hati. Demikian juga dengan firman. Seseorang yang menyimpan firman di dalam hati, maka tidak akan gampang, tidak akan mudah lupa. Dan setiap kita, setiap waktu, setiap kondisi keadaan ada banyak pergumulan, persoalan yang datang bertubi-tubi atau datang silih berganti. Dan seringkali kita seolah-olah tidak berdaya dalam menghadapinya. Tetapi saya mau kasih tahu, saya mau ingatkan kepada kita, siapapun saudara, siapapun kita saat ini, ketika kita sungguh-sungguh menyimpan firman Tuhan di tempat yang terbaik di hati kita, maka percayalah, firman itu akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Karena firman itu yang memerdekakan kita, firman itu yang menghibur kita, firman itu yang menguatkan kita, firman itu yang menjadi jawaban dalam setiap keluh kesah, pergumulan, kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Maka pertama, apa harta kita yang terbaik? Harta kita yang terbaik adalah firman Tuhan. Simpanlah harta yang terbaik itu di tempat yang terbaik. Di mana tadi? Di hati kita. Dan pakailah firman itu untuk tujuan yang terbaik. Dikatakan di sini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Jangan kita mengerti, memahami firman, mendalami firman, menggali firman, mengerti firman, merenungkan firman, dan menyimpan dalam hati dengan tujuan supaya kita pintar berdebat, bahkan ngeles satu dengan yang lain. Tidak, saudara. Simpanlah firman itu di hati kita dengan tujuan supaya hidup kita bersih, benar, dan tidak berdosa di mata Tuhan. Simpanlah firman Tuhan itu dengan maksud dan tujuan supaya hidup kita benar berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi, harta yang terbaik bagi kita adalah firman Tuhan. Dan simpanlah itu di tempat yang terbaik, yaitu di hati kita masing-masing. Dan pakailah firman yang kita simpan dalam hati kita itu untuk tujuan yang terbaik, supaya hidup kita kudus, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Sangat disayangkan ada banyak orang Kristen memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, bisa menggali firman Tuhan dari akar kata Ibrani, Yunani, latar belakang historis, latar belakang sejarahnya, dan lain sebagainya. Itu bagus, itu indah, itu luar biasa. Tapi kalau saudara dan saya mengerti, memahami firman dengan maksud dan tujuan supaya kita bisa menjengkal ilmu orang lain, sangat disayangkan. Maka seseorang yang mempelajari firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, maka orang itu hidupnya makin benar, takut akan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama manusia. Karena apa?
Tujuan yang terbaik itu kita capai ketika kita telah menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dengan maksud supaya hidup kita tidak berdosa terhadap Tuhan, supaya hidup kita memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Kesimpulan untuk kita saat ini, apa harta kita yang terbaik? Jawabannya adalah firman Tuhan. Simpanlah itu di tempat yang terbaik, yaitu di hati kita. Dan pakailah firman Tuhan yang telah kita simpan di hati kita itu untuk tujuan yang terbaik, yaitu supaya hidup kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Karena firman Tuhan yang praktis dan sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.